Selamat sore adik-adik semuanya. Sore Kak. Nah, Sore Kak. kakak ucapkan selamat datang untuk kepada adik-adik semua di dalam BKP kita kali ini. Jadi, kakak ingin adik-adik semua juga saling sapa menyapa satu sama lain. Kakak persilahkan saling menyapa dulu. Halo semua. Hai. Nah, jadi sebelum kita memulai layanan BKP kita kali ini adik-adik, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Jadi adik-adik, di sini kakak akan membacakan terlebih dahulu apa sih pengertian dari layanan BKP kita. Jadi pengertiannya itu BKP itu merupakan bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi di mana di sini ada tujuan BKP. Yang pertama itu menemukan upaya penyelesaian masalah yang adik-adik hadapi. Lalu bagaimana sih cara pelaksanaan BKP kita kali ini? Jadi cara pelaksanaannya itu semuanya kakak harapkan itu berpendapat. Yang berpendapat itu silahkan untuk menunjuk tangan ataupun mengangkat tangan. Jadi tidak ada pendapat yang salah ataupun saling menyalahkan antara adik-adik semuanya. Lalu kita masuk ke dalam topik yang kita bahas, di mana topik kita kali ini tentang bantuan yang tidak maksimal, maupun dari pemerintah ataupun dari kami seperti kakak-kakak relawan dan bantuan dari relawan-relawan lainnya. Lalu apa sih, kakak ingin bertanya, apa sih faktor penyebab dari bantuan tidak maksimal ini adik-adik? Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Kepada saudari Risma terlebih dahulu, baru Jessica, saya persilahkan. Jadi Kak, kan itu kan bencana alam kan Kak yang terjadi sama kami. Terus banyak bantuan yang datang kan Kak, tapi nggak sesuai bantuan itu dengan kebutuhan kami. Contohnya kayak makanannya itu menunya seringkali sama, terus ada pakaian yang nggak cocok atau kebesaran Kak, seperti itu. Betul ya teman-teman. Kepada Jessica saya persilahkan. Faktor penyebabnya bantuannya tidak maksimal Kak. Mungkin karena jumlah korban yang banyak begitu, sementara persediaannya itu terbatas Kak. Selain itu bisa juga karena kurang koordinasi antara pihak yang menyalurkan bantuan. Betul ya, kebanyakan itu memang bantuannya sedikit padahal orangnya banyak ya teman-teman. Yang lainnya ada lagi? Nah, kepada Aulia saya persilahkan. Menurut saya faktor penyebabnya itu biasanya karena distribusi bantuannya tidak merata atau terhambat Kak, seperti aksesnya jalannya rusak, baru logistiknya kurang, dan bisa pun jumlah relawannya dan sumber dayanya terbatas dibandingkan kebutuhan dari korban-korban Kak. Betul, banyak akses yang susah ya, yang sulit dijangkau juga. Lalu Yolanda tadi ada mau menambahkan? Nah, kepada saudari Yolanda kakak persilahkan. Mungkin yang pertama faktor penyebabnya bantuan tidak sesuai bisa jadi karena prasarananya Kak, atau jalan menuju tempat bencana tersebut relawan kesulitan untuk membawa makanan tadi Kak. Iya. Nah, relawan kesulitan membawa makanan ke situ sehingga tidak semua dibawa Kak, gara-gara jalan tadi yang rusak akibat bencana Kak. Baik teman-teman, jadi kan kita sudah mengetahui tadi faktornya, dampaknya nih apa sih untuk diri kita karena bantuan tersebut tidak maksimal. Kepada saudari Hana saya persilahkan. Jadi Kak, dampak dari bantuan tidak maksimal ini adalah korban seperti kami itu tidak mendapat kebutuhan dasar yang tepat waktu Kak, dan juga tidak cukup atau maksimal. Betul, dampaknya itu tidak tepat waktu ya teman-teman. Kepada saudari Aulia. Menurut saya Kak, dampaknya itu bisa saja korban-korban merasa kecewa Kak, karena bantuan itu tidak maksimal Kak, baru dan putus asa bisa Kak, karena
sisa stok makanan orang itu di situ tinggal sedikit, tapi bantuan tidak kunjung datang, Kak. Betul ya teman-teman. Kepada Saudari Risma, saya persilahkan. Jadi Kak, dampaknya itu karena bantuannya nggak maksimal dan nggak merata gitu kan Kak. Jadi bisa aja sebagian korban yang nggak dapat bantuan itu merasa cemburu Kak. Jadi bisa menimbulkan konflik antar korban. Betul ya teman-teman, bisa saling cemburu karena banyak nih korban-korban, bukan cuma seorang dua orang doang. Yang lain teman-teman ada yang ingin menambahkan ataupun sependapat? Pendapat Kak, sedikit Kak. Oke, saya persilahkan. Di sini dampaknya sudah dijelaskan juga dari teman-teman. Hanya sedikit menambahkan Kak, itu menurunnya semangat dan kepercayaan kepada para relawan Kak. Nah, betul ya teman-teman, kalau tidak maksimal nih yang kami kasih, memang banyak yang merasa kecewa sama kakak-kakak relawan. Lalu apa sih setelah kita mempelajari dampak dan faktor dan dampak, apa solusi dari adik-adik tentang bantuan tidak maksimal ini? Cara biar bantuannya maksimal lah. Oke, kepada Saudari Aulia saya persilahkan. Mungkin menurut saya solusinya itu agar pemerintah ataupun relawan dan masyarakat agar lebih meningkatkan koordinasinya Kak, baru membuat sistem pendataan yang cepat dan transparan agar para korban ada yang dapat, ada yang tidak dapat, kayak gitu Kak. Aturannya dibuat lebih dapat semua, gara-gara kita harus mendatanya dengan benar Kak. Betul ya adik-adik, masih ada? Nah, kepada Jessica saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin solusinya mulai dari diri saya. Saya akan mencoba menghemat dan memanfaatkan apa yang ada. Kalau memungkinkan, saya akan membantu memberikan masukan kepada para kakak-kakak relawan supaya pembagiannya itu adil Kak. Betul ya adik-adik, harus saling terang-terangan dengan kepada kakak-kakak relawan. Jadi masih ada yang ingin menambahi dari solusi teman-teman ataupun sependapat? Sependapat adik-adik semua? Pendapat Kak. Oke, baiklah. Jadi setelah kita memahami apa sih faktor, dampak, sama solusi, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, komitmen apa yang timbul dalam hati adik-adik ketika kita membahas topik bantuan tidak maksimal kali ini? Ada nih yang memberikan pendapat? Kak. Oke, kepada Saudari Hana, kakak persilahkan. Jadi komitmen ya Kak. Iya. Mungkin komitmen saya adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk relawan tentang pentingnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana untuk korban Kak. Betul ya, bagus ya komitmennya. Yang lain ada, Aulia? Saya Kak, Kepada Risma saya persilahkan. saya berkomitmen untuk tidak boleh banyak mengeluh dan juga saya harus mengambil tindakan jika diperlukan untuk menolong kakak-kakak juga agar kakak-kakak juga tidak capek nantinya. Bagus ya komitmennya. Yang lain teman-teman masih ada? Kepada Eunice terlebih dahulu saya persilahkan. Di sini Kak, saya berkomitmen menerima bantuan dari kakak relawan dengan lapang hati dan menjaga kerjasama dengan para kakak relawan dan menyampaikan kebutuhan kami Kak dengan cara yang baik agar semuanya bisa terbantu dengan mudah Kak. Baik. Lalu kepada Yolanda kakak persilahkan. Ya, mungkin Kak komitmen yang bisa saya lakukan yaitu tidak mengeluh Kak dengan apa yang ada dan selalu bersyukur Kak. Bagus ya komitmennya, kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Kepada teman-teman yang lainnya, apakah sependapat atau mau memberikan pendapat yang lain? Baik. Kalau Saya ya silahkan kepada Saudari Jessica.
menyalahkan siapapun kak, karena saya tahu relawan juga berjuang keras. Jadi saya tetap bersikap dan berusaha bekerja sama agar situasinya tetap kondusif. Oke, baik. Bekerja sama ya adik-adik. Jadi setelah kakak mendengar komitmen-komitmen kalian yang bagus-bagus, apa sih yang kalian pikirkan untuk sekarang tentang layanan BKP kita, di mana topik kita tadi tentang bantuan yang tidak maksimal? Pikiran apa yang muncul dalam pikiran kalian setelah kita mempelajari topik ini gitu adik-adik? Ada yang memberikan pendapatnya? Saya kak, Kepada saudari Jessica, kakak persilahkan. ini adalah keadaan yang darurat kak. Jadi wajar kalau bantuan belum maksimal. Relawan pasti punya keterbatasan kan. Jadi saya harus mencari cara untuk beradaptasi kak. Baik, bagus. Ada lagi yang adik-adik pikirkan? Tidak ada, apakah sependapat semuanya dengan Jessica? Sependapat kak, saya sependapat. Baiklah teman-teman, jadi setelah kita berpikir apa sih yang kita pikirkan, jadi apa sih perasaan adik-adik ataupun perasaan yang timbul dalam hati adik-adik ketika kita membahas tentang bantuan yang tidak maksimal tersebut? Saya kak, Kepada saudari Aulia, saya persilahkan. perasaan saya merasa empati kak kepada teman-teman yang tidak mendapatkan bantuan secara maksimal. Baik, rasa empatik memang sangat perlu ya adik-adik. Yang lain masih ada yang ingin mengungkapkan perasaannya? Saya kak, Kepada saudari Hana, saya persilahkan. perasaan saya kak merasa kecewa dan sedih karena bantuan yang tidak maksimal itu memberikan dampak buruk bagi kami sebagai korban kak. Betul, kita memang harus bisa kecewa teman-teman, tapi kita juga harus bisa bersyukur juga. Ada lagi teman-teman? Kepada saudari Risma, saya persilahkan. Jadi kak, awalnya ketika saya nggak mendapatkan bantuan gitu kak, saya merasa sedih terus marah kan kak. Tapi di satu sisi saya juga merasa sangat berterima kasih kepada kakak relawan karena masih peduli pada kami walaupun tidak mendapatkan bantuan secara merata. Baik, terima kasih ya kepada Risma. Apakah teman-teman semua sependapat dengan teman-teman yang sudah mengutarakan pendapatnya? Izin menambahkan kak. Oke, yang lain sependapat. Kepada Eunice, kakak persilahkan. Di sini kak saya merasakan di sini saya merasa lebih lega kak karena bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Tentunya ada rasa sedih karena bantuan belum maksimal, tetapi juga muncul rasa bersyukur kak, karena masih ada orang yang peduli datang membantu meskipun tidak maksimal kak. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpendapat. Jadi kakak ingin bertanya lagi nih, sikap apa sih yang muncul dalam diri adik-adik ataupun dalam pikiran adik-adik setelah kita mendengarkan banyak bantuan yang tidak maksimal dari relawan-relawan? Saya kak, Nah, kepada Aulia terlebih dahulu, baru Jessica. Kakak persilahkan. Aulia, kakak persilahkan. sikap saya akan selalu tetap sabar kak, menunggu bantuan yang akan datang dan mau bekerja sama dengan teman-teman korban yang lain agar membagi sembako yang telah didapat dari relawan agar terbagi dengan rata kak. Baik, bagus sekali adik-adik. Kepada Jessica, kakak persilahkan. Saya sama seperti teman kita Aulia tadi kak, akan bersikap sabar dan tidak memicu konflik dan coba berpikir positif bahwa keadaan ini akan membaik. Baik, terima kasih kepada Jessica. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Saya kak. Kepada Eunice, saya persilahkan. Jadi kak saya bersikap terbuka dalam menyampaikan
kebutuhan atau bantuan dengan cara yang baik tanpa menyalahkan agar ke depan bantuan bisa lebih tepat sasaran, Kak. Betul ya adik-adik. Yang lainnya masih ada Yolanda? Saya persilahkan. Oke Kak, mungkin sikap saya yaitu saya akan belajar bersyukur dan menerima keadaan Kak, dan mungkin saya juga akan belajar untuk tidak iri hati kepada korban-korban selain saya, karena mungkin mereka terpenuhi tapi karena tadi yang terhalang tidak bisa terpenuhi, jadi saya belajar bersikap sabar Kak. Baik adik-adik, masih ada yang ingin menambahi atau sependapat dengan Yolanda? Pendapat Kak. Baiklah adik-adik, setelah kita berpikir, merasa, bersikap, terus apa sih tindakan adik-adik untuk kedepannya setelah mengetahui banyak bantuan-bantuan yang tidak maksimal ke dalam banyak bantuan relawan yang tidak maksimal kepada adik-adik sekalian? Ada yang ingin berpendapat? Saya Kak. Kepada saudari Yolanda, kakak persilahkan. Mungkin tindakan nyata yang saya berikan yaitu saya berusaha untuk tidak membuat konflik antara dengan korban maupun dengan relawan Kak. Baik, ada lagi teman-teman? Apakah sependapat dengan saudari Yolanda? Pendapat Kak, tapi saya ingin mendangi tindakan yang saya ambil itu saya akan berbagi dengan korban yang tidak mendapatkan bantuan yang tidak merata itu Kak. Jika saya dapat, saya akan membaginya kepada teman saya. Misalnya dia tidak dapat, saya akan membaginya dengan dia Kak. Bagus ya, kita bisa saling berbagi juga di tempat di tempat bantuan. Lalu ada lagi teman-teman? Apakah sependapat? Sependapat Kak. Baiklah, karena teman-teman sependapat, apa sih tanggung jawab teman-teman setelah kita mengetahui topik kita hari ini tentang bantuan yang tidak maksimal? Apa nih tanggung jawab yang tumbuh dalam diri teman-teman? Kepada saudari Jessica, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin tanggung jawab saya akan menjaga ketertiban di tenda supaya tidak membuat keributan, tidak berebut bantuan juga, dan tetap saling berbagi Kak, agar tidak ada yang kelaparan. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Apakah sependapat dengan saudari-saudari yang sudah menambahkan? Pendapat Kak. Baiklah. Pendapat Kak. Baiklah, karena semuanya sudah sependapat, apakah ada kesan dan pesan adik-adik? Kakak mau tahu nih, apa aja sih kesan dan pesan adik-adik setelah kita melakukan BKP kita kali ini? Saya Kak, Kepada saudari Aulia, kakak persilahkan. mungkin pesan saya, jika bantuan yang tidak maksimal itu bisa menimbulkan rasa kecewa Kak kepada korban-korban baru, tapi juga bisa menjadi pelajaran penting Kak. Dan adapun pesan saya, dalam kondisi bencana, kerjasama dan keikhlasan sangat dibutuhkan agar semua bisa tertolong meski dengan keterbatasan Kak. Baik, bagus sekali. Kepada Hana. Saya Kak. Jadi Kak, kesan yang ingin saya sampaikan yaitu bantuan yang tidak maksimal itu menjadi pengalaman yang penting dan tidak akan saya lupakan Kak. Nah, dan pesannya semoga kedepannya bantuan yang diberikan kepada korban bencana akan lebih maksimal lagi Kak. Baik, terima kasih kepada Hana. Saya Kak. Oke, kepada Eunice, kakak persilahkan. Baik Kak, di sini kesan saya merasa lega setelah bisa berbagi pengalaman dengan kakak relawan dan teman-teman korban lainnya. Meskipun bantuan belum maksimal, saya belajar untuk lebih sabar, bersyukur, dan menghargai setiap bentuk kepedulian yang kakak relawan berikan. Di sini juga saya berpesan kepada teman-teman semua, mari tetap menjaga semangat dan kerjasama. Jangan hanya melihat kekurangan bantuan,
tapi juga menghargai usaha kakak-kakak relawan. Dengan komunikasi yang baik dan saling memahami, kebutuhan kita akan lebih mudah terpenuhi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih kepada Saudari Eunice. Ada lagi yang ingin mengutarakan kesan dan pesannya? Ya Kak, Kepada Jessica, saya persilahkan. untuk pesan saja, harapan saya bantuan ke depannya bisa lebih terorganisir Kak, supaya semua korban bisa merasakan keadilan. Baik, apakah masih ada teman-teman ataupun sependapat dengan jawaban teman-teman ini? Sependapat Kak. Baiklah, karena semua sudah sependapat, layanan BKP kita sudah selesai. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa juga. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi terima kasih adik-adik, layanan BKP kita sudah selesai. Kapan lagi kita melakukan layanan BKP yang lain? Besok Kak. Baik. Baik, semoga besok layanan BKP kita berjalin dengan lancar ya adik-adik. Terima kasih. Dadah.